adat istiadat mereka tidak terganggu, ya, keyakinan mereka tidak terganggu. Nabi Muhammad saja tidak berani, tapi umatnya kadang-kadang ada yang berani. Maka tentu Allah akan membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Yunus ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'an qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Apabila dibacakan kepada mereka, untuk apa disampaikan ayat-ayat Allah ini adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang diwajibkan dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayinat di situ adalah dengan jelas, mudah dipahami. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu sungguh indah bahasanya, bahasa yang sangat menyentuh. Nah, ketika disampaikan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang musyrik, qala alladzina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'an, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan Allah berkata, orang-orang yang tidak mempercayai keesaan Allah, orang-orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak percaya bahwa Allah lah yang menghidupkan manusia, yang menghidupkan seluruh makhluk di permukaan bumi. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan ketika mereka menolak kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran tentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diharapkan oleh mereka itu adalah a'ti biqur'an ghairi hadza, sampaikanlah wahai Muhammad segala hal yang sifatnya berbeda dengan Al-Qur'an, au baddilhu, atau ganti ayat-ayat Allah yang disampaikan itu, keinginan mereka supaya diganti dengan penjelasan-penjelasan lain yang bisa dibikin oleh Nabi Muhammad SAW, atau setidaknya asal disampaikan. Untuk apa? Agar supaya apa yang disampaikan oleh Nabi selain Al-Quran itu bisa mendukung tradisi mereka, bisa membenarkan segala apa yang menjadi kebiasaan mereka, membenarkan apa yang dibenarkan oleh mereka, orang-orang musyrik, menghalalkan segala sesuatu yang memang mereka halalkan. Apa yang mereka suka, misalnya minuman khamar, maka minuman khamar itu jangan dilarang. Jadi ada tandingan-tandingan atau sesuatu penjelasan dari Nabi yang bisa membolehkan. Jadi supaya diganti sesuatu yang tadi ada larangan-larangan yang seakan-akan menyudutkan orang-orang musyrik. Jadi adat istiadat mereka tidak terganggu, ya, keyakinan mereka tidak terganggu, kebiasaan-kebiasaan berupa minuman khamar, berjudi dan sebagainya tidak terganggu. Jadi ada tandingan yang diinginkan oleh orang musyrik. Namun apa kata Allah? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Jadi tidak mungkin
Nabi Muhammad SAW mengganti ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran, yang menunjukkan bukti-bukti nyata keagungan dan keesaan Allah, diganti dengan sesuatu yang berbeda, diganti dengan hal-hal yang menyenangkan orang-orang musyrik untuk melakukan sesuai apa kemauannya, untuk meneruskan adat istiadat mereka, meneruskan perbuatan-perbuatan yang melanjutkan kebiasaan nenek moyang mereka. Dengan permintaan mereka, selain itu juga adalah untuk mematahkan hujah atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mengharapkan agar Nabi Muhammad itu mengabulkan permintaan mereka, berarti mereka telah dapat melemahkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Nah, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada mereka bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Jika ia mengubah dan menukar atau menggantinya, berarti Al-Quran itu buatan Nabi sendiri. Harapan mereka itu bernada juga ancaman dan peringatan keras yang menyatakan bahwa karena keingkaran mereka, karena mereka itu betul-betul menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak layak menerima ajaran Allah, maka nanti akan ada azab Allah yang akan mereka terima karena mereka menolak kebenaran. Nabi hanya sebagai rasul, utusan Allah, hanya itu yang diikuti karena wahyu Allah yang diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW tidak akan mengikuti selain apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad yakin dan percaya bahwa jika ia memperturutkan hawa nafsu, mengabulkan permintaan orang-orang musyrik, berarti ia telah durhaka kepada Allah. Dia berarti telah mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari adanya hari kebangkitan. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Kata Nabi, sungguh aku benar-benar takut akan azab Allah di hari kiamat nanti, apabila Nabi Muhammad SAW itu betul-betul melanggar perintah Allah. Jadi kita juga tentu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita takut kalau kita itu mendurhakai Allah, melanggar segala aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena nanti azab yang akan disediakan Allah adalah di hari kiamat. Hari kiamat itu disebut juga di sini sebagai yaumin azim, hari yang besar. Yang dimaksudkan adalah hari kiamat nanti adalah azab bagi orang yang mengotak-atik Al-Quran sehingga membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Nabi Muhammad saja tidak berani, tapi umatnya kadang-kadang ada yang berani mengotak-atik Al-Quran yang mestinya sesuatu yang dihalalkan tapi diharamkan, yang mestinya yang diharamkan tapi dihalalkan, dibolehkan. Mudah-mudahan kita jangan sampai berani menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hendaknya kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati ajarannya. Kalau kita mau mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati ajarannya, maka tentu Allah akan membalas segala kebaikan kita, ketaatan kita itu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.